Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi dari kami dengan judul pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Di sini kita akan membahas 6 isu utama atau masalah utamanya. Poin pertama, akankah negara berkembang mampu meningkatkan taraf hidup dan mengantisipasi pertumbuhan penduduk? Yang kedua, bagaimana negara-negara berkembang akan menghadapi peningkatan besar dalam angkatan kerja mereka? Poin ketiga, bagaimana tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi akan mempengaruhi kemiskinan. Yang keempat, akankah negara berkembang dapat memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas perawatan kesehatan dan pendidikan dalam menghadapi pertumbuhan penduduk yang cepat. Poin kelima, apakah ada hubungan antara kemiskinan dan ukuran keluarga? Dan terakhir yaitu yang keenam, bagaimana kemakmuran di negara, yaitu negara maju mempengaruhi kemampuan negara berkembang untuk menafkahi rakyatnya. Selanjutnya, struktur populasi dunia. Ada beberapa unsur. Yang pertama adalah wilayah geografis, kedua tren kesuburan dan kematian, yang ketiga tingkat pertambahan penduduk, yang keempat tingkat kelahiran, tingkat kematian, tingkat kesuburan total. Yang terakhir adalah struktur usia dan beban ketergantungan. Selanjutnya, momentum tersembunyi pertumbuhan penduduk. Poin pertama, tingkat kelahiran yang tinggi tidak dapat dipengaruhi dalam semalam. Poin kedua, struktur usia penduduk negara yang berkembang. Baik, selanjutnya adalah teori kesuburan rumah tangga mikroekonomi, di mana permintaan anak negara berkembang. Yang pertama adalah 2 atau 3 pertama sebagai barang konsumsi. Poin kedua, tambahan anak sebagai barang investasi. Poin ketiga, bekerja di pertanian keluarga, usaha mikro. Selanjutnya yang terakhir adalah motivasi jaminan di hari tua. Beberapa bukti empiris. Implikasi kesuburan lebih rendah jika meningkatkan pendidikan, peran dan status perempuan. Lebih rendah pekerjaan repahan non pertanian perempuan. Meningkatnya tingkat pendapatan keluarga. Selanjutnya penurunan angka kematian bayi. Kemudian pembangunan jaminan hari tua dan jaminan sosial. Dan yang terakhir adalah perluasan kesempatan sekolah. Jumlah penduduk menimbulkan permasalahan di negara berkembang seperti Indonesia. Pemerintah belum bisa menangani permasalahan pendudukan secara sepenuhnya. Sebelum kita jauh membahas tentang materi kali ini, kita harus mengetahui dulu apa itu pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup manusia. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama, kemiskinan, kelahiran, dan migrasi. Kemudian kualitas penduduk. Apabila penduduk dalam jumlah yang besar tetapi tidak diikuti dengan kualitas yang memadai, maka hal ini akan menjadi beban dalam pembangunan. Ada beberapa parameter yang dijadikan acuan
dalam hal kualitas hidup. Yang pertama pendidikan, kemudian tingkat kesehatan, dan yang terakhir pendapatan. Pertumbuhan populasi ini bukan masalah nyata. Masalah sebenarnya bukanlah pertumbuhan penduduk, tetapi dalam pengembangan peningkatan sumber daya dan perusahaan lingkungan, distribusi penduduk, subordinasi perempuan, kelebihan populasi adalah masalah palsu yang sengaja dibikin. Pertumbuhan penduduk adalah fenomena yang diinginkan. Terlepas dari pendapat yang saling bertentangan, ada beberapa kesamaan yang diantaranya populasi bukanlah penyebab utama dari tingkat kehidupan yang lebih rendah, tetapi mungkin menjadi salah satu faktor. Kemudian pertumbuhan penduduk lebih merupakan konsekuensi daripada penyebab keterbelakangan. Kemudian penyimpan angka tapi kualitas hidup, kegagalan pasar, potensi eksternalitas sosial negatif. Kemudian penurunan kesuburan secara sukarela umumnya diinginkan untuk sebagian besar negara berkembang dengan populasi yang masih berkembang. Worries about overpopulation are back. We need to address much more aggressively the population part of the equation. If we keep ignoring this exponential population rise, nature will reduce human population for us. Is this the whole story? There's a lot of misconceptions about the nature of population growth. This debate is, it is not understood in a way it should be. How many is really too many? And what does the answer have to do with frozen food? Beberapa pendekatan kebijakan memperhatikan kondisi sosial ekonomi yang mendasari yang berdampak pada pembangunan. Program keluarga berencana harus menyediakan sarana pendidikan dan teknologi untuk mengatur kesuburan. Negara maju juga punya tanggung jawab. Apa yang dapat dilakukan oleh negara berkembang? Persuasi melalui pendidikan, program keluarga berencana mengatasi insentif dan disentif untuk memiliki anak melalui variabel utama yang mempengaruhi permintaan anak. Pemaksaan bukanlah pilihan yang baik. Meningkatkan status sosial ekonomi wanita, meningkatkan kesempatan kerja bagi perempuan, atau meningkatkan biaya kesempatan memiliki lebih banyak anak, seperti dalam teori rumah tangga mikroekonomi. Yang dapat dilakukan oleh negara-negara maju secara umum: mengatasi sumber daya menggunakan ketidaksetaraan, lebih banyak kebijaksanaan migrasi terbuka. Bagaimana negara maju dapat membantu negara berkembang dengan kependudukannya? Penelitian teknologi pengendalian kesuburan, bantuan keuangan untuk program berencana. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra melaporkan peningkatan penduduk yang ekstrim ke Presiden Joko Widodo. Data BKKBN menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia mulai mengkhawatirkan. Salah satunya kami akan membangun kampung KB itu pertama kali di daerah-daerah yang miskin. Artinya memang untuk melakukan agar LPP laju pertambahan penduduk ini itu bisa dikurangi, itu menurut hemat saya BKKBN harus mempunyai program-program yang sifatnya Negara-negara maju yang secara historis lebih bertanggung jawab harus mau membantu pendanaan negara-negara lain untuk ikut memerangi krisis iklim. Dunia berpacu dengan waktu. Gelisah tidak akan menghalangi 2050 sampai di kalender kita. Kita harus serius mempelajari isu ini, termasuk mengawal kebijakan dan langkah-langkah pemerintah. Sorotan terhadap COP26 menegaskan Indonesia selama tinggal di planet yang sama tidak terbebas dari resiko maupun tanggung jawab. Ada yang bisa kita lakukan sebagai individu, tentu saja itu perlu. Namun rangkaian kebijakan negara yang berdampak signifikan itu yang paling kita butuhkan segera.